Ballighu anni walau ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia yang begitu banyak kepada kita, terutama kepada saya, sehingga saya masih bisa membuat video kelanjutan dari video kita sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru lihat video ini dan belum menonton video sebelumnya, saya minta untuk stop dan tonton dulu video-video sebelumnya, karena video-video yang akan kita buat ini sebetulnya adalah saling berkelanjutan atau saling berhubungan satu sama lain. Jadi nggak bisa ditonton secara lompat-lompat, karena kalau ditonton lompat-lompat nanti khawatir kurang paham ya, atau salah paham ya, atau tidak bisa mengikuti gitu. Saya khawatirnya gitu. Makanya kalau misalnya belum nonton dari video yang nomor 1 ya, saya menandakan di judul itu pakai tagar 1, tagar 2, tagar 3. Ya, jadi kalau misalnya belum nonton yang nomor 1 langsung ke nomor yang sekarang ini saya buat, maka tonton dulu sebelumnya. Ya, video sebelumnya yang nomor 1. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah, masih dalam tema tauhid. Cuma pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang lawannya dari tauhid, ya, yaitu syirik. Ya, kenapa kita mempelajari lawannya dari tauhid? Jadi ketika kita ingin memahami sesuatu, maka penting bagi kita untuk mengetahui juga lawannya, ya, supaya pemahaman kita sempurna. Semakin kita mengetahui kebalikan dari yang ingin kita kaji, maka kita akan justru semakin paham. Jadi pada video kita kali ini kita akan membahas tentang syirik. Nah, yang pertama, apa itu syirik? Ya, apa itu syirik? Apa definisi syirik? Jadi gampangannya teman-teman, syirik itu adalah menyekutukan Allah atau menjadikan sesembahan selain Allah. Ya, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ya, bisa ada orang yang menyembah makhluk, ya, contohnya menyembah manusia, atau menyembah orang yang sudah meninggal, atau menyembah jin, atau menyembah batu, berhala. Ada juga yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah leluhur, ya, ada yang menyembah nabi juga ada. Terus ada juga yang menyembah matahari, ya. Ada kan agama yang menyembah matahari. Jadi macam-macam sesembahan manusia itu. Nah, menyekutukan Allah itu adalah yaitu menjadikan selain Allah sebagai sesembahan juga. Walaupun dia tidak mengakui bahwa dia menyembah, ya, mungkin dia mengakuinya saya hanya berdoa saja. Itu pun masuk ke dalam kategori menyembah. Karena kita sudah bahas pada video sebelumnya bahwa doa juga masuk dalam kategori ibadah. Ya, itu pentingnya mengetahui macam-macam ibadah. Ya, kita baru menyebutkan beberapa dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Ya, tetap akan kita lanjutkan. Cuma ini harus saya sampaikan tentang syirik ini karena untuk mempermudah ketika mengkaji materi-materi selanjutnya. Terus definisi yang lain dari syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, saya ulangi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Contoh misalnya ibadah. Ibadah ini kekhususan bagi Allah. Nah, ketika kita menyamakan selain Allah dengan selain Allah ini mendapatkan hak untuk diibadahi juga, maka kita telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini jatuhnya perbuatan syirik. Contohnya lagi, meyakini bahwa selain Allah bisa mengatur alam semesta.
Ini juga masuk ke dalam kategori syirik. Kenapa? Karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kemudian orang meminta rizki kepada jin, meminta kekayaan kepada jin. Ini juga sama. Ini perbuatan syirik karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, karena rezeki pada hakikatnya rezeki, kemudian jodoh, ya kesehatan, keselamatan itu semua kan pemberian dari Allah. Itu kekhususan dari Allah, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan paham ya dengan definisi ini. Nah, syirik ini, teman-teman, konsekuensinya sangat berbahaya. Konsekuensi dari syirik ini luar biasa bahaya. Yang pertama ya, syirik ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 13, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu dia memberi pelajaran kepadanya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi perbuatan syirik adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Dia dosa yang sangat besar. Maka jangan anggap remeh dosa syirik ini. Ya, dosa besar yang tidak dihukumi syirik itu tidak ada apa-apanya dengan dosa syirik. Ya, walaupun syiriknya adalah syirik yang kecil. Nah, itu nanti akan kita bahas itu, perbedaan atau pembagian syirik itu. Ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh dosa yang dihukumi syirik. Karena sekecil-kecilnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Alias dosa yang lebih besar daripada dosa besar yang tidak dihukumi syirik. Kemudian yang kedua, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Ya, bagi orang-orang yang dikehendaki. Tentunya ya tidak semuanya ya. Yang diampuni oleh Allah selain dosa syirik itu hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak dikehendaki ya tetap dia bawa dosanya sehingga menyebabkan dia dihukum di akhirat nanti. Kemudian konsekuensi atau bahaya syirik yang berikutnya adalah pelaku syirik atau orang musyrik. Nah, ini perlu teman-teman bedakan antara syirik dengan musyrik. Ya, kadang saya sering dengar misalnya ini perbuatan musyrik. Nah, ini keliru ya dengan istilah itu. Jadi musyrik itu adalah pelakunya. Sedangkan syirik itu kata kerjanya. Jadi yang melakukan syirik itu namanya musyrik, fa'ilnya tuh musyrik gitu ya. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, syirik ini menghapus amal. Ya. Syirik menghapus seluruh amal. Jadi bahayanya berbuat syirik itu dia bisa menghapus amal-amal yang pernah kita lakukan disebabkan perbuatan syirik yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta, apabila kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapuslah amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah maka amal ibadahnya itu akan terhapus. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai
Bertahun-tahun kita bertauhid kepada Allah, bertahun-tahun kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, kita beribadah dengan benar, sampai kita di titik kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, misalnya kekurangan harta, sehingga menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariat Islam. Misal ada orang diuji dengan kemiskinan, akhirnya dia melakukan ritual pesugihan, dia melakukan perbuatan syirik. Maka amalan yang pernah dia lakukan, pahala-pahala yang pernah dia lakukan itu, yang dia kumpulkan, semuanya terhapus karena perbuatan syirik ini. Itu ya. Jadi bahayanya syirik ini luar biasa. Sekali berbuat syirik, kalau berbuat syirik yang dia lakukan adalah syirik yang sangat fatal, syiriknya syirik akbar yang akan kita bahas nanti, maka konsekuensinya adalah seluruh amal yang pernah dia lakukan itu terhapus. Sama sekali tidak punya amalan. Karena pada hakikatnya statusnya dia sudah bukan Islam lagi. Dia murtad disebabkan kesyirikan yang dia lakukan. Baik, nah berhubung durasinya sekarang sudah lebih dari 10 menit. Jadi saya kira cukup dulu. Karena kenapa sih saya buat video itu pendek-pendek? Jadi saya mengikuti kemampuan saya pribadi ya. Jadi fokus saya dalam mendengarkan, dalam memahami itu biasanya 15 menit awal saja. Setelahnya itu sudah sangat berat lah untuk tetap fokus ya. Nah, saya khawatir kalau misalnya saya buat video panjang 20 menit lebih atau bahkan sampai 30 menit bahkan sampai 1 jam. Ya, saya pernah ngisi ceramah misalnya 1 jam, itu nggak tahu itu pendengarnya itu paham apa enggak dengan apa yang saya sampaikan kalau sudah sampai 1 jam. Karena ya kemampuan menangkap seorang itu ya cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit awal. Ini menurut saya pribadi gitu. Makanya saya buat video itu pendek-pendek. Nah, jadi untuk kelanjutannya, untuk pembagian syirik, insya Allah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Karena ini durasinya sudah cukup lama. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.